Selamat malam teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masenkian Channel. Malam hari ini teman-teman sekalian, saya berpenampilan busana baju dari Lewolema. Selendang ini dari Adonara, teman-teman PGRI cabang Witihama memberi kenangan kemarin saat hari ulang tahun PGRI tahun 2021. Dan saya juga menggunakan sarung dari Adonara. Busana ini secara sengaja saya pakai sebab informasi yang saya bagikan malam hari ini dalam hubungan dengan budaya, dalam hubungan dengan muatan lokal. Satu topik yang kemarin di webinar akhir pekan PGRI Flores Timur tanggal 11 Juni 2022 hari Sabtu kemarin bersama dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur mengangkat topik tentang muatan lokal masuk sekolah. Iya. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, saya ingin berbagi informasi dalam hubungan dengan kegiatan webinar kemarin di mana baik oleh Kepala Dinas PKO Kabupaten Flores Timur Pak Felix Soda, juga 3 narasumber, Pak David Kelawes, Pak Sylvester Patarahurit, dan juga Pak Markus Malaka, dalam benang merah yang kita tarik dari diskusi yang diikuti kurang lebih 70-an orang itu, semua setuju untuk kiranya muatan lokal di Kabupaten Flores Timur sesegera mungkin diterapkan di sekolah masing-masing di satuan pendidikan di Kabupaten Flores Timur. Kita kalau ikuti kemarin ya di HUT PGRI tahun 2021 di Witihama oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini Pak Wakil Bupati Flores Timur Bapak Agustinus Payangboli kemarin di hadapan guru-guru kurang lebih 1.200-an orang kemarin, itu dokumen Perbub sudah ditandatangani tentang muatan lokal dan diserahkan langsung ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, diterima PLT Dinas PKO Pak Simon Sogen. Namun hari ini kelanjutan dari Perbub itu kita belum ikuti secara baik. Belum ada petunjuk yang bisa menjadi pedoman atau referensi bagi teman-teman kita di sekolah untuk menerapkan itu. Nah, oleh karena itu di pertemuan PGRI Kabupaten Flores Timur bersama dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur di hari Selasa pekan lalu tanggal 7 Juni 2022, ada kerucut pembicaraan tentang ini, bahwa mesti ada keseriusan, ada fokus perhatian kita pada muatan lokal ini. Dan Pak Felix Soda, Kepala Dinas PKO Kabupaten Flores Timur sendiri punya gagasan untuk bagaimana menghadirkan kantin sehat di sekolah dengan sajian menu lokal. Ini bagi kami luar biasa, gagasan yang inovatif yang kalau direspon baik oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru di satuan pendidikan masing-masing di Kabupaten Flores Timur, akan bisa menjadi satu inovasi dan ini tentu khas Flores Timur. Berikut juga Pak Felix Soda mendorong untuk anak-anak bisa dilatih secara mandiri, menanam tanaman lokal. Beliau punya cerita tersendiri dan amatan tersendiri bahwa anak-anak saat ini lebih doyan makan makanan instan yang saat adiktifnya tinggi, yang itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan sebenarnya. Makanan-makanan dalam kemasan, minuman-minuman yang berwarna, yang memang memikat secara selera lidah tetapi sesungguhnya tidak terlalu bergizi untuk dikonsumsi tubuh. Jadi bagaimana didorong untuk menanam tanaman-tanaman lokal, misalnya mangga yang lokal yang punya gizi yang tinggi. Juga tanaman-tanaman lain yang bisa kita konsumsi, di mana kalau bermemori ada banyak makanan-makanan lokal yang bisa konsumsi dan itu menguatkan dan menyehatkan. Nah, kembali ke webinar yang digelar oleh PGRI Kabupaten Flores Timur kemarin di tanggal 11 Juni 2022, ada tiga narasumber.
Yang pertama Pak David Klawes, seorang budayawan ya, pensiunan guru yang memang sangat getol, dikenal punya konsentrasi terhadap budaya Lamholot. Beliau mengatakan begini teman-teman sekalian, bahwa bicara tentang Mulok itu sudah lama sekali, sudah jauh sebelumnya itu, bahkan waktu mereka menjadi guru di tahun 1995, 96, di kisaran tahun itu, mereka sudah memiliki dokumen berkaitan dengan Mulok ini sendiri dan sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Ceritanya waktu bermemori saat masih mengajar di Wulangitan. Namun ada sedikitnya pergeseran di saat kehadiran kurikulum KTSP, itu menurut testimoninya. Dan hal yang menjadi perbincangan kemarin yang disodorkan oleh beliau adalah soal konsistensi untuk merawat muatan lokal untuk tetap ada dalam pembelajaran di sekolah. Dan baginya untuk mengembangkan muatan lokal ini kita tidak bisa langsung membuatnya itu secara satu kabupaten atau di Lamholot secara keseluruhan. Ia menyarankan supaya kalau bisa pengembangan muatan lokal itu dari wilayah masing-masing. Jadi tidak semua disamaratakan. Betul bahwa kita punya budaya Lamholot yang kita ketahui bersama, tetapi dalam pengembangan atau didorong ke satuan pendidikan atau ke sekolah, itu kalau bisa dikembangkan secara wilayah masing-masing. Dan beliau sendiri punya pengalaman langsung bersama dengan PGRI cabang Klubagolit, bagaimana merumuskan muatan lokal ini, dan mereka sudah menghasilkan itu. Bahkan saat ini beliau sudah menyelesaikan dokumen muatan lokal bahan ajar untuk SD, khusus untuk kecamatan Klubagolit. Dan kemarin di webinar banyak permintaan untuk kalau bisa disiapkan juga untuk SMP dan SMA. Terus yang berikut, narasumber yang juga tidak kalah hebat pengalaman dalam dunia kebudayaan, kesenian, Pak Silvester Petarahurit, saat ini bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Beliau menggugah peserta malam itu dengan mengatakan bahwa anak-anak kita ini tidak bisa belajar pada ruang sempit, ruang kecil, ruang terbatas yang disesaki juga dengan meja dan kursi di kelas itu. Tapi bagaimana anak-anak ini harus mendapat ruang belajar yang luas di semesta. Nah, bagaimana caranya? Muatan lokal ini adalah jembatan untuk anak-anak bisa belajar di semesta itu. Baginya, Lamholot dengan kebudayaan yang ada ini sangat kaya, dan itu sudah diakui oleh sejumlah orang di daerah lain. Bagaimana kita memiliki tarian-tarian, kita memiliki makanan-makanan khas lokal, kita memiliki alat musik, bunyi-bunyian, nyanyian, busana, upacara-upacara adat, dan sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan budaya yang sangat kaya. Tinggal sekarang bagaimana kita kelompokkan, kita klasifikasikan. Di usia SD anak-anak belajar apa? Misalnya tarian. Di usia SMP anak-anak belajar tentang bahasa sastra Lamholot. Di SMA misalnya anak belajar berteater tentang budaya Lamholot, mengangkat cerita-cerita Lamholot yang punya nilai pembentukan karakter anak-anak muda misalnya. Ia juga memimpikan bahwa bagaimana di sekolah itu anak-anak diberikan ruang yang cukup. Minimal 2-3 menit dalam satu hari untuk mereka melafalkan atau membacakan syair-syair sastra Lamholot. Dan bagi Silvester Petarahurit bahwa ini akan menumbuhkan kecintaan, benih-benih kecintaan generasi muda pada budaya Lamholot, yang memang ini bukan adopsi dari milik orang lain, tetapi ini adalah karya, ini adalah warisan, ini adalah kekayaan yang diwariskan dari leluhur kepada generasi muda secara turun-temurun. Itu menurut Pak Silvester Petarahurit. Nah, yang terakhir narasumber yang ketiga Pak Markus Malaka, guru di SDK Nurabelen, Ketua PGRI Cabang Ilebura.
menurut dia, Mulok ini tidak lagi menjadi barang baru untuk wilayah Bulanggitan dan Ilebura. Kenapa? Sejak 2008 saat mengikuti pelatihan BIMTEK di kabupaten, dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tentang muatan lokal ini, sepulang dari kegiatan itu mereka bikin lagi fokus diskusinya di tingkat Kecamatan Bulanggitan dan Ilebura, dan sejak itu di tahun 2009 mereka sudah punya dokumen lengkap dan menerapkan itu. Ada bagaimana kearifan bercocok tanam di wilayah Ilebura dan Bulanggitan dengan seremoni-seremoninya. Bagaimana anak-anak dilatih untuk bisa melafalkan sastra Lama Holot saat penyambutan tamu-tamu kehormatan. Bagaimana tarian-tarian di wilayahnya mereka. Bagaimana nyanyian-nyanyian, alat musik di wilayah mereka. Upacara-upacara adat lainnya, misalnya perkawinan, dikenalkan kepada anak-anak. Dan Pak Markus sendiri secara terbuka menyampaikan jika ada teman-teman lain yang membutuhkan dokumen itu, mereka akan memberikannya itu dengan tulus untuk berbagi. Ada dokumen silabus lengkap dari SD kelas 1 sampai kelas 6 dengan pembagian-pembagian yang jelas. Dan ini tentu sangat membantu teman-teman di wilayah lain tidak harus mengikuti lurus-lurus dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Ilebura dan Bulanggitan, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan wilayah kita masing-masing. Ini memang sangat menarik, tiga pembicara memaparkan apa yang ada dalam pikiran dan pengalaman mereka, dan kita bisa menarik satu benang merah di sini bahwa sudah saatnya Mulok masuk sekolah dan anak-anak kita diperkenalkan dengan apa yang kita punya yang memberikan nilai, yang membentuk mereka menjadi manusia yang sesungguhnya. Saya tambahkan lagi tadi menurut Pak Sylvester Hurid ya, bahwa kita boleh sekolah tinggi-tinggi, mengetahui pengetahuan global, tapi kita rapuh. Kita rapuh karena kita tidak memiliki nilai-nilai kebudayaan Lama Holot yang ada pada diri kita. Padahal itu milik kita yang asli. Itu. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Pak Felix Soda, dalam pembukaan dan ditegaskan juga di dalam penutup bahwa soal muatan lokal kita tidak sekedar berteori atau konsep-konsep, tapi bagaimana didaratkan. Cara mendaratkannya seperti apa? Kita tidak bisa berharap Dinas Pendidikan yang harus memulai semua ini, tapi bagaimana kita berkolaborasi saling mendukung dengan cara yang konkret. Apa yang dimaksud dengan cara yang konkret itu menurut Pak Kadis? Kita mulai dari sekolah kita masing-masing. Dengan apa yang kita miliki. Dengan potensi yang kita punya, dengan sumber daya manusia yang ada, bisa dikembangkan. Dalam perjalanan nanti kita akan ketemu pada jalan yang sama. Sebab kita punya niat baik untuk menanamkan muatan lokal ini di sekolah kita masing-masing. Sampai pada saatnya nanti, kalaupun ada dokumen yang dihasilkan secara kabupaten, kita akan syukuri itu menjadi dokumen dan kekhasan kita. Tapi itu bisa terjadi, pintu masuknya itu adalah bagaimana teman-teman di sekolah masing-masing menerapkan. Sehingga sampai di sini, ya kembali kita menarik kesimpulan itu bahwa di tahun ajaran baru ini, Perbub sudah ada, petunjuk teknis lainnya belum ada pun, kita masing-masing di sekolah kita boleh menerapkan muatan lokal dengan potensi kearifan lokal yang ada di wilayah kita masing-masing. Nanti sudah pasti Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Flores Timur yang sudah bekerja sama dengan PGRI Kabupaten Flores Timur ini tentu juga akan menciptakan ruang-ruang untuk kita saling bertemu, saling berbagi informasi, saling share pengalaman dalam penerapan di awal ini. Dan bagi teman-teman yang sudah sekian lama ini menerapkan muatan lokal, kiranya juga berbagi dengan teman-teman yang sudah punya niatan untuk memulai ini. Itu informasi malam ini yang boleh saya bagikan teman-teman sekalian. Yang pasti muatan lokal di tahun ajaran baru ini secara mandiri dari sekolah kita masing-masing, di wilayah kita masing-masing sudah bisa diterapkan. Hal-hal yang menjadi kendala kiranya bisa membangun komunikasi dengan pengawas sekolah kita masing-masing,
Kepala sekolah boleh berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Flores Timur, boleh juga berbagi dengan PGRI Kabupaten Flores Timur, dan kita akan mencoba ini. Hasilnya nanti seperti apa? Ini namanya proses. Nanti akan ada ruang evaluasi, refleksi, dan kurang yang mana kita perbaiki, lebih unggul yang mana kita akan tingkatkan. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang dari pemberian informasi ini. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.